Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberinya umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberinya kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan sholat Jumat yang dirangkai dengan ibadah yang lainnya. Harapan kita tentu saja apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan diberikan balasan pahala dan akan diberikan balasan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari Jumat ini mari kita perbanyak, kita basahi lisan kita berzikir pada Allah, terutama sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib berwasiat, khususnya wasiat ini ditujukan untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan setiap hari, setiap detiknya adalah untuk menambah keimanan, menambah ketakwaan dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya.
wala tamutunna, dan janganlah sekali kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, kecuali meninggal dalam keadaan beragama Islam, meninggal dengan membawa iman dan takwa dalam artian husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, adalah pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah, maka suatu saat kita akan dikembalikan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca ketika mendengar ada berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita semua adalah lillah, miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hidup ini adalah sangat singkat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat hadisnya menyatakan bahwa umur umatku adalah di antara 60 sampai 70. Itulah rata-rata kebanyakan manusia kematian di antara usia 60 sampai 70. Akan tetapi tidak mesti di tahun usia seperti itu. Ada yang lebih cepat, ada pula yang lebih lambat. Karena hidup ini adalah sangat singkat, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan dengan beribadah sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu dan kesempatan untuk beribadah seikhlas-ikhlasnya. Mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Dalam hadis katakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, ketika cukupmu waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Kemudian wasababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian faragaka qabla suklika, gunakan waktu ketika senggang, ketika sempat sebelum datang kesibukan-kesibukan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena hidup ini adalah singkat, maka ujung kehidupan adalah kematian. Dan kematian adalah tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal jabatan, kematian tidak mengenal status sosial, kematian tidak mengenal kekayaan. Kematian tidak harus tua, kematian tidak harus sakit, kematian juga tidak harus mengalami usia yang panjang. Betapa banyak yang masih muda meninggal, betapa banyak yang sehat bugar juga meninggal. Oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baik umur dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu ini dengan banyak beribadah. Kita niatkan segala aktivitas kebaikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik aktivitas duniawi, lebih-lebih aktivitas ukhrawi. Aktivitas duniawi kelihatannya duniawi akan menjadi ibadah, akan menjadi ukhrawi bernilai akhirat apabila diniatkan kepada pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika makan, apabila kita niatkan dengan makan itu agar kita kuat ibadah, maka makan menjadi ibadah. Minum tidak kita niatkan untuk supaya kita syukur atas nikmat Allah, maka minum itu pun akan menjadi ibadah dan berpahala.
Tidur pun akan menjadi ibadah apabila kita niatkan. Dengan tidur badan kita bisa istirahat, dengan istirahat kita bisa ibadah yang lain. Artinya segala aktivitas bisa menjadi ibadah dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Salat 5 waktu tambah dengan salat-salat sunnah, dengan baca Quran, dengan pengajian, dengan sedekah dan lain sebagainya. Semua aktivitas mari kita jadikan ibadah dengan cara kita niatkan. Jangan lupa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu akan tergantung pada niatnya. Jika diniatkan ibadah maka akan menjadi ibadah. Jika tidak diniatkan ibadah maka tidak akan menjadi ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman mengingatkan pada kita semua, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia adalah kesenangan dan kesenangannya adalah sebentar. Kesenangannya adalah menipu. Hidup layaknya seperti bertamu. Seenak apapun hidangannya, senyaman apapun tempatnya, seindah apapun lokasinya, kita tetap karena tamu harus pulang ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah kampung akhirat. Di dunia ini adalah sedang merantau. Kita semua adalah perantau di muka bumi ini. Dan sebagai perantau tentu akan kembali kepada kampung asal. Dan kampung asalnya adalah akhirat. Dan di akhirat hanya ada 2 kampung, yaitu kampung surga ataupun kampung neraka. Maka surga dan neraka tempat menanamnya adalah di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Jika yang ditanam adalah kebaikan, maka akan panen kebaikan. Jika yang ditanam adalah keburukan, maka yang akan dipanen adalah keburukan. Sebagaimana jika kita menanam duren, maka akan panen duren. Jika kita menanam jambu, akan menanam jambu. Tidak mungkin menanam duren akan memakan jambu. Demikian juga tidak mungkin kita menanam kebaikan bila nanti di akhirat akan memanen keburukan. Sebaliknya, tidak mungkin kita menanam kejahatan nanti di akhirat akan panen kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyadari bahwa tugas hidup kita manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta